Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena hari lepas hari perjalanan hidup kami Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Bapa, tadi mulai dari siang hingga tadi malam Tuhan, pukul 7, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Melindungi kami hingga saat ini juga Tuhan, Engkau masih memberikan kami berkat kesehatan, berkat perlindungan, umur panjang. Terima kasih banyak Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu, yang mana Engkau selalu melindungi mereka, yang selalu berseru kepadamu, baik sebagai pegawai negeri, TNI, Polri, sebagai dokter, Tuhan Engkau berkati, dan sebagai pegawai swasta Engkau juga berkati, sebagai buruh, petani maupun nelayan Tuhan, Engkau berkati mereka dan anak-anak-Mu sebagai supir, ojek, apapun pekerjaan mereka Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Bapa memohon padamu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang singgah saat ini dengan yang tubuh yang lemah, biar baik itu di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Bapa, Engkau juga kenyangkan anak-anak-Mu yang di malam hari ini yang kekurangan makan maupun minum Tuhan, Engkau berkati mereka dengan cara-Mu Tuhan, dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Dan Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang jauh daripada orang tuanya Tuhan karena tugas pekerjaan atau sebagai pelajar Tuhan, Engkau berkati mereka, memberikan mereka penghiburan dan mereka selalu menerima dan bersukacita Tuhan atas nama-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman kebenaran-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami dan jalan bagi kaki kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Kami percaya bahwa kalau Tuhan satu-satunya Tuhan sang juru selamat bagi kami. Terima kasih banyak Bapak, Engkau berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan siaran jaringan internet kami Tuhan, biar lancar sesuai kehendak kami Tuhan, dan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami selalu anak-anak berseru kepadamu. Berkati kami, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi terang bagi kehidupan kami, dan boleh kami memberikan berbagi berkat kepada saudara kami yang sangat membutuhkan Tuhan. Karena kami percaya kami semua menjadi anak-anak-Mu yang terang. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, karena Pak Bombo mau buru-buru juga cepat-cepat ya, karena besok hari Minggu, malam ini jangan kita terus sampai malam. Kalau teman-teman diskusi, lihat waktu ya. Oke, ini sudah jam 10 ya, di Papua udah jam 9 lewat. Dan malam ini memang Pak Bombo khotbah mungkin agak sedikit ya. Karena ini Pak Bombo ambil, oke, dari Matius 11 ayat 20. Baca ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Sesuai tema hari ini, ya, yang berbeban berat datang kepada Tuhan Yesus. Anda akan merasakan ringan. Jangan keraskan hati, lembutkan hati. Karena sebelum Yesus datang ke dalam dunia, kalau Anda mau bilang ikut begini, kenapa firman ini Tuhan Yesus sampaikan sendiri? Karena hukum Taurat, kita kembali lagi dalam hukum Taurat. Ya, dalam perjanjian lama. Itu ada 613 hukum. 248 perintah. Ya, dan 365 larangan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begitu, jangan begini. Jangan begini, jangan begitu ya. Apakah kalian bisa melakukannya? Ya. Kemudian perintah. Kalau kita lihat perintah ini ya, sangat banyak sekali. Saudara-saudara di rumah buka saja ayat ya. Pak Bombo tidak bisa terlalu banyak ya. Dalam perintah itu sangat banyak sekali.
Jadi kalau contoh saja salah satu dalam Ulangan 12 ayat 21. Masalah makan saja diatur, perintah. Burung atau hewan yang disantap harus disembelih seturut tata cara yang telah ditetapkan ya dalam kitab Taurat. Mau dipotong saja pakai aturan. Oh dia potong begini, harus begini. Catat di rumah ya. Malam ini kita bongkar semua ayat ya. Nah, kemudian ketika kita kan juga makan daging unggas, burung-burung ya, pokoknya unggas berbulu. Banyak aturannya. Ulangan 14 ayat 11. Begitu pula juga ketika kita akan makan daging serangga. Imamat 11 ayat 21. Catat di rumah ya. Nah, begitu juga dengan jenis-jenis ikan. Imamat 11 ayat 7 terus daging babi. Ya, dia tidak masuk dalam 10 hukum Taurat tapi perintah. Larangan, bukan perintah tapi larangan. Jangan begini, jangan makan daging babi, jangan begini. Itu yang masuk dalam larangan ya, bukan perintah ya. Saat menangkap anak burung pun induknya itu harus dilepaskan. Ada. Saat kita menangkap burung ya, terus melepaskan induknya. Ada. Apakah hukum Taurat bisa melepaskan kita dan kita bisa masuk surga kalau kita bisa melakukan semua? Itu dalam Ulangan 22 ya ayat 7 ya. Pada waktu kita tangkap burung, coba lihat Ulangan 22 ayat 7. Nah, sebelum makan daging binatang harus terlebih dahulu memeriksa apakah binatang itu haram atau tidak. Imamat 11 ayat 2. Nah, pokoknya banyak larangannya. Kalau umpamanya kalau kita mau lihat dalam mengikuti 613 hukum. Makanya Yesus datang, marilah yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa? Dialah sang firman, dia menggenapi firman Tuhan. Dia menggenapi, bukan menghilangkan. Aduh. Abdul, ya. Maksudnya begini saudara-saudara. Kalau hukum Taurat yang dikatakan itu larangan, jangan begini. Kita contoh ya, saudara-saudara kita buka ya, ini saya mau tanyakan ya. Contoh hari Sabat ya. Kita buka ya di dalam Bilangan 15. Ya, kita buka dalam Bilangan 15. Kita buka ya. Bilangan 15. Nah, kita buka dalam Bilangan 15. Maka bukan Bilangan 15 ayat yang ke-32. Nah, ini masalah hukum Taurat ya. Nah, orang yang melanggar peraturan Sabat. Nah, peraturan. Berarti larangan. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka lah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Oh. Pada waktu orang hari Sabat dia melakukan pengumpul kayu. Ini zaman dulu. Peraturan hukum Taurat 613 orang Israel punya. Pertanyaannya, coba saudara lihat. Nah, lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia pada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Pasti dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Pertanyaan saya, jangan bawa nama Yesus dulu. Apakah Anda melakukan? Anda bisa. Contoh, hari Sabtu. Istri Anda mau melahirkan. Terus semua orang di rumah sakit harus mengikuti peraturan Sabat. Pertanyaannya, siapa yang mau kasih keluar itu? Orang melahirkan, siapa yang mau kasih bersalin? Nggak boleh, karena nggak boleh kerja. Hari Kudus nggak boleh kerja. Terus nanti orang melahirkan sendiri dan angkat bayi sendiri. Makanya Yesus datang, hei orang munafik. Ya, udah mulai paham ya? Nanti kasih siapa? Ibu Ina saja jadi bidannya atau Bang Jo. Ya, paham nggak ya maksudnya itu?
Makanya Yesus datang ke dalam dunia. Marilah yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata demikian? Nehi, nehi, nehi. Tuhan. Apakah dia menghilangkan? Tidak, dia menggenapi. Ya. Jadi jangan main-main dengan hukum Taurat. Kalau Anda mau lakukan, silakan. Anda lakukan yang 1, 2. Semuanya. Ya, mulai paham ya? Kalau Anda mau masuk sisa, kasih ayat Anda larangan-larangan. Ada ratusan ayat. Betul itu. 613. Termasuk 10 hukum Taurat di dalam. Ayatnya ada? Ada ayatnya semua. Larangan-larangan itu. Oke? Kita lihat, makanya Yesus katakan dalam 11, Matius 11, 28, 30. Tuhan melepaskan kita. Punya apa beban berat, lepaskan. Kita coba lihat dalam Lukas 11. Ya. Kita buka dalam Lukas 11. Lukas 11. Nah, kita buka sama-sama ya. Di rumah catat. Kita sama-sama belajar ya. Terima kasih banyak yang baru bergabung dan Pak Bom. Lukas 11. Ayat 46. Nah, kita lihat di sini. Tetapi ia menjawab. Yang menjawab siapa? Ini perkataan Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Karena Yesus melakukan apa? Kesembuhan di hari Sabat. Ya. Kalau memang dia bukan Tuhan, kini Nabi, apa kapasitas dia? Karena dia Tuhan. Dia memberitakan firman kepada Nabi Musa. Dia sendirilah firman Tuhan yang menjadi manusia. Makanya dia sampaikan, dia datang dalam dunia, dalam rumah manusia. Dia berkata, Tuhan Yesus ya, di ayat 46. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Mereka melarang, jangan begini. Contoh hari Sabtu, dilarang kerja, baru kamu. Yang di belakang lagi potong domba. Potong kambing atau potong apa. Tidak ada orang kerja kah? Ya? Makanya Yesus datang menggenapi firman. Kita lihat lagi dalam, ya. Ini kata Yesus sendiri loh. Saya pakutan deh. Ya. Mirangi bangko nih sama nih. Terangi dulu. Oke, kita lihat. Nah, sama dengan Lukas 11 ini sama dengan dalam Matius. Kita kalau buka ya. Nah, kita buka dalam Matius 23. Nah, 3 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Nah. Mereka menyikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dan memang ahli Taurat begitu. Jadi jangan Anda menjadi orang ahli Taurat di sini ya. Maunya suruh orang perintah-perintah, padahal pekerjaan yang gampang bisa Anda kerjakan. Anda lakukan sendiri. Maksudnya. Anda juga kalau belum puasa ahli kitab, jangan Anda jadi ahli Taurat, Anda tidak lakukan. Tidak cari jiwa-jiwa, Anda cuma duduk di tempat, kowar, kiri kanan. Tidak mau cari jiwa-jiwa di luar. Ya. Tuhan memberikan orang talenta masing-masing ya. Oke, kita lanjut. Kisah para Rasul. Lanjut ke Kisah para Rasul ya. Kita buka di Kisah para Rasul 15. Nah. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk? Nah, kembali lagi kan, yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Nah, kalau memang kita tidak mampu memikul segala beban kita, kenapa kita mau tanggung dulu? Sendiri kita harus begini. Tidak usah. Tuhan Yesus berkata apa? Marilah yang berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Siapa dia? Yesus Kristus. Amos 5 ayat 6. Carilah aku maka kau akan hidup. Ya. Coba saudara-saudara kita buka dalam Nahum 1 ayat 7. Ya. Kita
Kita buka dalam Nahum 1 ayat 7. Apa firman Tuhan kepada Nabi Nabi? Dia turun ke bawah. Nahum 1 ya, ayat 7. Nah, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, makanya firman Tuhan sudah katakan kepada kita anak-anak Tuhan yang selalu pergi ke gereja, apalagi tiap hari baca firman Tuhan. Kenapa kalian beban berat itu berikan kepada orang lain, masih curhat kepada teman kalian? Aduh, jangan. Pendeta atau hamba Tuhan atau teman Anda itu cuma manusia. Sampaikan saja, jangan curhat. Sampaikan saja, Pak Pendeta, kira apa yang saya bisa lakukan? Teman Tuhan kasih tahu, oh begini, teman Anda. Jangan korek banyak-banyak. Lari kepada Tuhan, langsung dalam kamar, pintu kunci rapat, langsung mulai duduk, angkat tangan, atau berlutut, angkat tangan, atau lipat tangan begini, menangis berdoa. Anak-anak Tuhan banyak punya masalah. Aduh, Pak Bomo bagaimana ya? Kita cuma sebagai hamba Tuhan menyampaikan. Cari Tuhan. Iya, di Nahum 1 ayat 7 ya. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Tuhan itu sangat baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi saudara pada waktu kesusahan, dia sangat mencintai Anda. Ia mengenal orang-orang berlindung kepadanya. Nah, dia mengenal kepada siapa? Anak-anak Tuhan. Dia mengenal saudara-saudara. Apalagi yang tiap hari, saya mau ikut Yesus. Baru, kenapa pergi bicara masalah beban beratmu kepada orang? Cukup Anda sampaikan, Pak Bomo juga begitu. Kalau ada masalah, Pak Bomo sampaikan, Pak, saya belum begini. Nanti dia jawab sama Pak Bomo. Pak Bomo duduk dulu, berlipat dulu, patah lutut. ya memang kita berdoa. Ya, jadi anak-anak Tuhan minta sama Tuhan, biar orang yang memberikan berkat kepada kita nanti Tuhan melalui dia. Ya, anak-anak Tuhan tuh baik-baik, Tuhan nanti gerakan. Nah, jadi jangan kita merasa bahwa kita berpikir bahwa kita punya lesu masalah, kita cerita sama orang, tidak usah, sedikit saja. Minta saran, contoh di dalam perjanjian lama ya, kita lihat di dalam kitab Yesaya. Nah, kita lihat, ini Nahum ya, kita lihat kitab Yesaya, Pak Bomo belum lahir perjanjian baru. Sebenarnya khotbah ini, masalah ini lama ya, panjang ya, bisa 2 jam. Cuma karena waktu, saudara-saudara, kita buka ya Yesaya 50. Oke, 50 ayat 4 ya. Nah, ketaatan hamba Tuhan. Siapa itu hamba Tuhan? Ya kita semua anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, jadi siapa yang punya letih lesu, lari kepada Yesus. Kalau kita Pak Bomo hanya menyampaikan, jangan kita bilang, Tuhan kita pasti bisa menyelamatkan. Tuhan yang mana? Coba Anda lihat dalam kehidupan Anda, pernah kan ada mujizat, Anda punya masalah besar. Saya sudah mengalami berapa kali. Anak saya harus dioperasi, usus halus harus dipotong. Tapi saya berusaha angkat tangan, saya menangis angkat tangan kepada Tuhan. Saya adalah dokter, saya nggak mampu. Tuhan, karena Tuhan adalah dokter segala dokter, tabib di atas segala tabib. Selain Tuhan, engkaulah dokter segala dokter. Jamah anak saya, sembuhkan dia. Kalau apabila anak saya malam ini tidak sembuh, besok saya tidak. Saya tidak percaya saya. Tapi saya bilang apa? Tuhan, saya tahu kaulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Israel. Karena dalam nama Yesus anak saya sembuh. Saya mendapatkan mujizat itu berapa kali, saudara. Dan saya mendapatkan mujizat itu sangat luar biasa. Namanya kalau masuk rumah sakit, apalagi rujuk ke luar kota, dari Papua sini,
Tiketnya aja udah berapa? Harus pergi ke Pulau Jawa. Para dokter tahu lah, operasi potong usus itu operasi besar. Makan biaya berapa? Pak Bom kurang kaya. Karena saya percaya saya punya Tuhan Yesus. Saya menangis. Sesuai firman Tuhan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu. Nah, saudara-saudaraku masih ragu-ragu. Haleluya. Jangan khawatir. Kita buka. Buka ya. Buka firman Tuhan. Ya. Nah, hal kekhawatiran. Dol. Anak-anak Kristen ini yang jauh daripada Tuhan, kadang curhat-curhat ke orang. Jangan kau curhat kepada cewek kau, jangan kau curhat kepada temanmu. Teman setia hanya Tuhan Yesus. Jangan sama Pak Bomo, cuma sampaikan Pak Bomo kira bagaimana. Atau Pak Mordekai bagaimana ya. Yang 1000% kita percaya Tuhan Yesus. Lari ke Tuhan Yesus. Ya. Nih. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Apa pulang? Yesus berkata, karena dia adalah Tuhan, firman yang hidup. Dia sampaikan kepada murid-muridnya, apakah Anda pengikut Kristus, saudaraku yang di rumah? Apakah Anda pengikut Kristus, saudaraku yang di rumah? Amin. Bilang amin. Haleluya. Biar iblis di rumah Anda lari semua. Iblis juga mau dengar. Mereka senang dengar. Maka kita tolak dalam nama Yesus. Usir, setan itu gak bisa dipatah. Gak bisa, dia diusir. Ya. Haleluya. Nah, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, ya. Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu. Tidak ada seorang nabi berkata begini. Demikianlah firman Tuhan. Hai kau anak-anak. Yesus tidak begitu. Karena dia adalah sang firman. Aku berkata kepadamu. Aku adalah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu. Apakah seorang nabi bisa berkata demikian? Nih. Tak tahu malu itu. Hanya Tuhan. Kalau seberang mau bilang apa? PNK, PNK. Karena orang tertutup selumbar ya. Mata di mata mereka. Gak bisa membedakan Tuhan dan Nabi. Gak bisa. Hanya kata utus mengutus cuma utus. Nanti kalau masuk sini saya tanya bingung dia. Nah. Haleluya. Kita lihat. Yesus sendiri hanya katakan, yang berbeban berat. Janganlah khawatir hidupmu. Akan apa yang hendak kau makan? Saudara, apa yang hendak kau makan? Apa yang kau pakai? Kita cuma tidak tahu hari depan. Saya juga tidak tahu hari saya depan saya. Jangan-jangan percaya ramalan itu, ramalan-ramalan itu. Tuhan itu maha kuasa. Iblis berkuasa tapi tidak maha kuasa. Ya. Haleluya. Kita lanjut, saudara. Ya. Sebenarnya Pak Bomo senang sekali ayat yang hari kopi bahas ini ya. Sebenarnya mau khotbah lama sekali. Enak sekali khotbah ini ayat ini. Harus perjanjian lama ya. Seharusnya perjanjian lama sebongkar masalah hukum Taurat banyak dari kejadian dari keluaran ulangan bilangan imamatnya. Masalah sahabat. Sampai dari perjanjian lama sampai kita para nabi baru mulai di surah Matius. Kalau seminar kan ini paling bagus. Bisa kita duduk dari pagi sampai sore. Kalau untuk khotbah, aduh. Makanya kalau anak-anak Tuhan Kristen paling suka dengar ini paling bagus ya. Haus akan firman Tuhan. Kita semua harus haus. Ya, kita di sini ada ayat saja sudah berapa ayat yang saya kasih sudah. Masih banyak sebenarnya. Kita harus belajar Alkitabiah. Oke, kita buka di dalam 1 Yohanes. Ya. Kita lari, baik 1 Yohanes 5 ayat 3. Nah,
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, firman Tuhan Yesus sendiri katakan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat. Apakah kalian mau datang kepada Yesus dengan berat hati? Ada pikul barangkah, pikul apakah? Tidak kan? Cuma kalian datang ke dalam kamar, duduk menangis. Oh Tuhan, saya serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ringankan. Ngapain merasa berat? Cari Tuhan tidak susah. Ya. Cari Tuhan tidak susah. Jangan bel-bel ke studio ya. Bikin kami pusiaran rusak aja. Saya nanti blok Anda kalau Anda kurang ajar ya. Jangan sengaja bel ke studio. Saya pakai pulsa data gitu. Anak-anak Tuhan minta maaf ya. Kalau Anda mau cari Tuhan itu, Tuhan tidak bilang, cari saya harus pakai cara begini. Harus potong ini, potong itu, bikin ini, bikin itu. Cara ada. Mau serong kiri, mau serong kanan. Kadang saya pergi juga di luar kota. Saya diundang. Karena kesibukan sambil pegang bawa barang, angkat ke mobil, tiba-tiba mobil sejalan. Sabar, saya belum naik. Di atas mobil ketiduran pas naik. Tuhan, berkati saya dalam perjalanan, lindungi saya Tuhan. Dalam keadaan apa? Duduk, bukan ke sana ambil apa sesuatu, mau bersih-bersih dulu. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ya. 613 itu sudah disempurnakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sudah digenapi semua. Siapa yang menggenapi? Bukan nabi. Dia sendiri sang firman. Firman yang hidup. Nah, untuk apa kita lagi mau cari susah-susah? Makanya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat. Kita lihat langsung di Ibrani. Ya, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita coba buka dalam kitab Ibrani. Nah, kita lanjutnya di Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1. Abang sikat-sikat saja. Nah, nasihat supaya bertekun. Bertekun yang bagaimana? Yaitu kalau kita memang ada beban berat, kehidupan kita berat, sampai makan setengah bisa, mungkin cuma makan nasi tinggal sedikit. Kita mau makan, aduh Tuhan, kau duduk berdoa, patah lutut. Pasti ada saja orang nanti tempat Tuhan. Mungkin dari siapa Tuhan kirim dia, dari orang lain, mungkin dari orang yang tidak mengenal Yesus. Mereka akan datang, Tuhan yang kirim mereka. Banyak kesaksian orang demikian ya. Tiba-tiba ada telepon dari saudara Anda. Buktikan. Ya. Kemarin Pak Setiawan, alias ST, dia mengatakan apa? Saya punya agama, saya nggak percaya Yesus. Tapi dia yakin dengan imannya. ST mengakukan, Pak Bombom, saya waktu itu karena saya sering dengar pendeta, saya baca juga Alkitab. Nanti ST masuk ya. Anak saya yakin tidak bisa terima di suatu sekolah negeri. Tapi saya berdoa. Saya agamanya lain, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus, dia ngaku loh Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Jikalau kamu meminta dengan menyebut namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Matius 21 ayat 22. Pak Setiawan ini dia minta, Tuhan Yesus, anak saya diterima. Apa yang terjadi saudara? Yesus kudasnya. Anaknya diterima. Makanya dia masuk kemari sampaikan, Pak Bombom. Aneh ya. Terus dia bilang, apakah saya bisa lebih hebat tadi Pak di Simon? Bisa. Anda berhubungan dengan Tuhan. Tuhan nanti yang kasih Anda punya hikmat. Dia bilang, Pak Bombom, saya lihat itu pendeta pastor. In Jesus name, be free. Ya. In Jesus name, kau sembuh. Anda bisa melakukannya. Silakan Anda minta sama Tuhan. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kau akan mendapatkan. Matius 7 ayat 7 dan selanjutnya. Ya, anak-anak Tuhan, gas. Oh gas, Pak Bombom gas. Nah,
kita baca dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang kita perlu lakukan? Perlombanya apa? Baca di 1 Tesalonika 2 ayat 19. Baca sekarang. Mahkota. Anak-anak Kristen sekarang berlomba mencari mahkota. 1 Tesalonika 2 ayat 19, 9 sampai 19. 19 kita buka coba ya. Halo, berapa bom lari? 1 Tesalonika ya. Mudah-mudahan tidak meleset. Karena ini sudah melenceng dari topik. Mudah-mudahan tidak ya. Nah, betul. Haleluya. Sebab siapakah pengharapan kami? Sebab siapakah pengharapan kami? Atau sukacita kami? Atau mahkota kemegahan kami? Di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Kalau bukan kamu, saudara-saudara, yang mencari mahkota kerajaan. Mari kita berlomba-lomba mencari mahkota kerajaan. Apa? Harta. Mahkota semua. Mahkota itu apa terutama? Cari jiwa-jiwa, cari kebaikan kepada orang. Mari kita merangkul persahabatan. Jangan jadi orang yang jahat, jadi orang ramah, jangan jadi orang pendendam. Ya. Mahkota itu apa yang utama? Ya memang penginjilan, itu yang utama. Anda jangan datang ke rumah orang, baca cerita orang pu suami, baca cerita orang pu istri, baca cerita orang pu harta. Jangan. Datang ke rumah, di kantor, dimanapun. Sugerinya, kalau sama iman ya, sugerinya kemari. Kemari pendeta, kalian sana khotbah apa ya? Kira-kira firman Tuhan ini apa ya? Kan usahakan. Kan ada handphone, ada Alkitab. Jangan bapak-bapak pu handphone itu, minta maaf bapak-bapak, jangan kurang ajar. Handphone itu ada bikin apa namanya, saya lupa lagi. VPN, ayo. VPN ada itu bisa buka film-film kurang ajar. Stop Jo, stop. Berhenti dia marahkan. Hilang itu berkat, hilangkan ya. Yang kurang ajar, laki-laki ya. Anda sekarang kalau sudah keluar dari rumah, berpikiran cuma satu. Menafkahi anak istri. Kalau laki-laki yang masih bujang, otak ke depan. Harus saya sukses. Sukses dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya, sukses dalam hati saya untuk memenangkan diri saya. Anda bagaimana memenangkan jiwa di luar kalau diri Anda belum menang? Jangan ya. Jangan ya. Mau gas? Bom gas. Ya, gas. Ini satu kalau bilang gas. Ya kan? Bom kalau khotbah ya. Ini kan saya tidak bisa lihat wajah Anda. Ya, terpaksa ya harus begini. Oke, kita buka lanjut. Ya, itulah sebenarnya mahkota apa yang kita kejar. Oke, karena saudara-saudara, sebelum Pak Bob membuka firman Tuhan, Pak Bob sebelum membuka ayat ya. Nah, kalau kita ada punya masalah kehidupan kita, lari kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menjawab semua. Ya. Jangan ragu, karena Yesus sudah katakan, marilah datang kepadaku. Yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, dalam Roma 8 ayat 28 katakan demikian. Allah turut bekerja. Ya. Nanti sebentar kita buka. Kita lanjut ke ini. Ya. Nah, jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus Kristus. Kalau orang bilang katakan dia manusia, karena dia tidak paham. Saya berani berbicara firman Tuhan ini. Saya berani berdialog sama siapapun yang mengaku bilang Yesus bukan Tuhan. Saya berani. Kita buka tentang Alkitab mulai berapa jam. Dari pagi sampai malam saya akan jelaskan masalah nubuatan. Penggenapannya. Semuanya saya berani. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Kalau ada punya masalah datang kepada Tuhan Yesus. Jangan lapor kepada orang Bapak. Hanya ingat dalam Roma 12 ayat 9, Ibrani 10 ayat 30.
Tapi sudah sakit, dia melakukan kesalahan fatal, dia udah mungkin melakukan apa sama keluarga saya. Jangan ada pemerintah yang mengatur, jangan Anda melakukan pemukulan atau apa, jangan. Anda menyakiti dia, apa yang Anda tabur akan juga Anda tuai. Belum sakit, nanti suatu saat Anda tuai. Tidak ada yang jago dalam dunia, yang jago cuma satu saja, Tuhan. Dan dalam dunia, wakil pemerintah yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau pemerintah ya, Presiden. Dan semua jajaran TNI Polri. Karena mereka adalah wakil Tuhan, bukan Anda memain hakim sendiri. Tapi tidak pernah ya, jarang sekali orang Kristen menghakim sendiri ya. Jarang sekali ya, anak-anak Tuhan. Khusus anak-anak pengikut Kristus. Kristen banyak, tapi pengikut Kristus. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas. Kita masuk ya. Main domino. Ya, main domino dosa lah. Ada ayatnya, nanti saya kasih. Kalau main-main saja nggak apa-apa, tapi kalau sudah main judi tetap dosa. Nah, ya. Kita lihat dalam Roma. Nah, ini masalah hukum Taurat ya. Nah, Roma 2 ayat 12. Haleluya. Kita buka di sini. Nah, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ngeri ya. Ngeri ya. Apakah Anda bisa melakukan 613 hukum Taurat? Lakukan. Jangan bilang, saya sudah percaya Yesus, jadi saya bisa kurangi-kurangi. Ya, kalau ikut Yesus, marilah datang. Yang beban berat, lesu. Ikut saja aturan Yesus. Ya, dia sampaikan itu. Jadi kalau ikut hukum Taurat, ya Anda akan dihakimi secara hukum Taurat. Kalau tidak, tidak. Ya. Kita buka langsung di Galatia. Kalau memang ada kebenaran di hukum Taurat, berarti sia-sia saja kematian Kristus. Ya. Anda tidak usah percaya Kristus. Kita lihat dalam Galatia 2 ayat 21. Nah. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Maksudnya begini, saudara-saudara. Apakah hukum Taurat bisa membawa Anda lepas dari dosa? Hukum Taurat semua contoh 10 hukum Taurat mengenalkan kita akan perbuatan dosa, mengingatkan kita, jangan begini ya, ini dosa, ini jangan begini. Tapi apakah melepaskan Anda dari dosa? Hanya Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus yang melepaskan Anda dari dosa-dosa Anda. Oh iya, potong rambut ya. Oke, kita lihat dalam, kalau singkat-singkat aja ya, karena besok persiapan ibadah. Kita buka dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-4. Nah, oke ya. Haleluya. Nah, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, anak-anak Tuhan sekarang pengikut Kristus apa? Sebagai jemaat. Ya. Halo, jangan ngantuk ya. Besok kan mau ibadah. Oke, kita lanjut ya. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Nah, lanjut ya. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Nah, maksudnya begini, saudara-saudara. Anda kira kalau Anda melakukan semua itu 613 bisa mampu kan? Itu kan
Jadi beban yang kalian yang tanggung itu, makanya Yesus melepaskan kuk itu ya. Ya, sesuai dalam Matius 11 ayat 28. Jadi maksudnya begini saudara, kan Anda tidak bisa mengikut karena sabar, aduh saya mau begini, aduh saya nggak mau kerja, aduh ini harus pas hari Sabat. Ingat ya, kalau di dalam, nanti sebentar Pak Bob jelaskan, mungkin baru bergabung. Kalau kita lihat sebenarnya bulan ya, kalau perhitungan Sabat itu ikut bulan, sebenarnya dalam kalender ya, itu dalam Mazmur ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya hari Sabat itu bukan ikut, ya sebenarnya kalau perhitungan kalender Gregorian atau apa ya, kita mau lihat di situ sebenarnya bukan mengikuti itu. Kalau sebenarnya kalau Yahudi kan Sabatnya 12 jam ya, dari jam 6 subuh sampai jam 6 sore ya. Kita itu perhitungan bulan ya. Nah, makanya mereka putaran sudah 6.000 tahun itu. Nah, jadi begini maksudnya. Kalau saudara-saudara melakukan Sabat, apakah bisa melepaskan Anda? Dalam arti bukan Sabat ini ya, maksudnya peraturan-peraturan hukum Taurat. Kalau melakukan Sabat, silakan melakukan Sabat. Karena itu ada tertera dalam Alkitab. Tapi kalau Anda melakukan Sabat, jangan bekerja. Kamu boleh bekerja. Karena ada dalam kitab itu ya, tadi Pak Bomo sudah sampaikan dalam Bilangan 15. Apapun yang terjadi, jangan coba-coba. Itu aturan. Ya, jangan Anda bilang mengikut Kristus begini, tidak, itu aturan. Jadi untuk itu kita percaya Yesus, jangan diberi suatu beban. Kalau memang mungkin merasa bahwa kita merasa bisa melakukan segala sesuatu, silakan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28-30, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena apa, saudara-saudara? Apakah siapa yang bisa lepas dari 613 itu? Peraturan-aturan. Hukum Taurat ada 613. Kita saja melakukan 100 saja susah. Ya? Susah. Oke, kita lanjut di dalam, ya kita lanjut ya. Filipi, kita buka dalam Filipi ya. Nah, kita buka dalam Filipi. Bentar ya. Oke. Kita buka dalam Filipi 4. Oke. Ayat yang ke-6 ya. Nah. 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita mau kembali ke hukum aturan-aturan, jangan begini, jangan begitu. Nah, aduh jangan keluar malam, aduh jangan begini. Kan kita ribet. Kalau saya mau buka kalau dalam mungkin pertemuan seminar atau apa, aturan dalam perjanjian lama itu banyak sekali. Banyak. 600 nih loh. Hukum-hukumnya banyak sekali. Nanti kalau mungkin teman-teman yang di seberang yang belum begitu mengerti, pasti dia rasa lucu-lucu. Tapi kita anak Kristen udah tahu. Banyak juga yang nggak tahu. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, sudahlah. Kalau Yesus katakan, marilah yang berbeban berat lesu. Cukup gak pikir-pikir berat-berat, masuk di kamar aja. Gak usah pergi curhat di orang, gak usah. Ya juga jangan tidak bekerja, tidak mungkin makanan jatuh dari langit, ya. Karena di dalam 2 Tesalonika 3:10, orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ya, gak boleh makan dia. Nah, kita langsung buka dalam, bentar ya. Umum sikat aja karena udah terlambat malam ini, kalau hari kita diskusi, besok hari Minggu lagi. Ya, kita buka dalam Galatia ya, Galatia 1 ayat 3. Nah, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah
dan Bapa kita. Kemarin saya sudah sampaikan masalah khotbah mengenai Yesus sebagai perantara pada Allah Bapa. Jadi jangan takut kalau sudah dosa, jangan takut. Kalau Anda tadi berbuat dosa, Anda sudah tahu Anda berbuat salah, Anda bangun pagi berdoa, nanti malam mau tidur, Anda sebelum tidur renungkan dulu apa yang Anda tadi lakukan. Ini saya kasih ajar ya buat anak-anak Tuhan ya. Anda bangun pagi, terus Anda pergi keluar dari rumah, lakukan pekerjaan, nanti malam mau tidur dengan Anda sendiri tidur, atau Anda punya istri Anda tidur, atau Anda suami Anda. Nah, tidur baru langsung mulai bikin berdoa. Sebelum berdoa berpikir, tadi saya bikin apa ya? Apa ya? Oh, tadi saya buat salah sama orang. Jangan Anda egois. Anda benar pun, Anda minta maaf. Tuhan ampuni saya. Bagaimana doa Anda mau dilayani sama Tuhan kalau Anda berbuat salah dosa atau Anda mungkin merasa benar? Kita manusia tidak ada yang benar, semua salah. Di hadapan Tuhan hanya Tuhan yang suci. Kita tetap mau benar, Tuhan tetap kita salah. Kita minta ampun, Tuhan ampuni saya. Ya. Makanya kita datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Yesus Kristus. Kita lanjut ke 1 Petrus 5. Kita lanjut ke 1 Petrus 5. Bapak langsung aja ya. 1 Petrus 5. Kita lanjut ke 1 Petrus 5. Ayat yang ke-7. Haleluya, Yesus dasar. Nah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, tidak mungkin, Pak Bom merasakan tidak akan mungkin ada orang Kristen yang sampai kelaparan sekali. Tidak mungkin kalau tiap hari berdoa, Tuhan, keluarga saya tidak yakin. Kalau memang dia tidak perhatikan, saya tahu dia tidak rajin berdoa. Saya sudah mendapatkan berapa kali mujizat dalam kesusahan saya. Ya, saya pernah merasakan. Waktu itu anak saya mau keluar dari rumah sakit. Saya perkirakan anak saya keluar waktu itu biayanya sekitar, lihat ya, ini kesaksian saya, sekitar 7 jutaan. Terus saya tanya, bentar ya. Nah, saya tanya sama ipar saya, tolong tanya sama suster di kasir, pembayarannya berapa? Oh, waktu itu bukan anak saya, istri saya. Katanya biaya pengobatannya 6.464.000. Itu saya masih ingat. Saya tanya ya, di kantong uang saya hanya 1 juta lebih. Tabungan istri saya, kami sudah tidak punya uang. Karena udah beberapa kali pengobatannya. Terus saya minta sama suster, sama ipar saya, tolong tanya suster, sudah benarkah? Ya, 6.464.000. Ingat ya, 6.464.000. Ingat saudara, catat di rumah. Saya ada uang 1 juta lebih. Itu pagi. Saya nggak tahu cari uang dari mana lagi. Saya lari ke teman-teman saya. Pokoknya teman-teman, saya nggak usah sebut. Dalam perjalanan saya hanya minta Tuhan Yesus, kehidupan saya serahkan ke dalam tangan. Apapun yang terjadi Tuhan, saya nggak tahu hari ini. Kalau saya menambah 1 hari lagi, berarti beban saya besok pasti saya bayar sekitar lebih daripada hari ini. Saya dalam perjalanan, saya cari teman-teman, minta pinjam uang. Ingat ya, saudara-saudara ya. Kalau Anda pada waktu dibutuhkan, pasti teman-teman bantu Anda. Pada waktu Anda susah, pasti Anda ditolong. Ini kejujuran saya. Teman kecil saya sudah sering kenal saya, bagaimana Pak Bombong, saya datang ke rumahnya.
Kalau dia bilang tidak ada, saya mungkin berpikir bahwa itu hak dia, sudah apa. Saya datang, dia bilang, nah itu suatu halangan ya. Dalam perjalanan saya ketemu anak Tuhan, dia bilang sama saya, Pak Bom, saya ada uang hanya 2,5. Jadi saya hitung sudah 3 juta lebih, hampir 4 juta. Dan uang saya ya. Istri saya sudah nggak ada uang. Uang itu yang saya kami pegang 1 juta lebih. Dengan berat hati kecewa, saya tinggal lihat ke langit dan saya menangis. Dan saya bilang, Tuhan, ini saja yang saya dapat. Hari ini jangan beban saya lagi menambah. Saya ingin hari ini saya berlepas dari beban saya ini. Istri saya karena sudah sembuh, engkau telah sembuhkan. Satu lagi permintaan saya. Tuhan bantu masalah dunia ini engkau lepaskan. Masalah keuangan ini. Nah. Saya lari ke rumah sakit sudah pukul 3 sore. Sudah lebih ya. Di sana ada ipar saya dengan istri saya. Mereka bilang, kenapa lama? Saya bilang, saya cuma dapat sekian. Nah, saya bilang sama ipar saya, tolong tanyakan di kasir. Pada waktu sebelum ditanyakan, saya pegang istri saya dan kita semua berdoa. Saya bilang, Tuhan, kami nggak tahu bikin bagaimana. Karena biasanya kami nggak bisa keluar ya, rumah sakit kalau nggak bayar ya. Itu biasanya ada aturan-aturan, beberapa aturan. Ya. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan masalah saya ini, Tuhan engkau yang menanggungnya. Ini jujur ya. Saya berdoa dan saya pegang ada harga ya. 6.464.000 itu saya pegang. 6.464.000. Itu saya pegang di daftar itu ya. Yang harus keluar. Saya pegang kertas itu, saya duduk berdoa dan istri saya. Dan saya duduk berdoa, saya bilang, Tuhan, sekiranya tulisan ini engkau balik, ya menjadi 4.600.000 lebih. Karena uang saya ini cuma terkumpul 4 juta lebih saja. Ya. Dengan nanti ada uang dari ipar saya. Jadi 1 juta lebih tambah 2,5, berapa? Kan belum sampai 4 juta. Setelah berdoa, ipar saya ke kasir. Terus dia bawa note. Kita semua obat-obatan ya. Saya lihat kok terbalik. Terbalik. Salah tulis atau gimana ini? Tulisnya 4.646.000. Kalau tadi pertama 6 juta. Saya langsung bilang, uang cuma sih 2,5 juta tambah 1 juta lebih sedikit. Terus tambah-tambah itu begini. Ipar saya bilang ada uang di dompet. Kita gabung-gabung puji Tuhan. Kumpul ya. Pas. Itu apa namanya? Marilah yang berbeban berat, lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan itu sayang. Ya. Sayang sama kita. Yeremia 33 ayat 3. Ya. Kita lihat. Saudara. Saya kita buka dalam Yeremia 33. Ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apakah Pak Bomo tahu pada waktu itu? Saya tidak tahu. Tiba-tiba datang terbalik 4.646.000 sekian ada. Nah ya. Bentar ya. Ada gangguan biasa. Storynya alat Pak Bomo kan kurang canggih. Ya. Ganggu di audionya. Tes 1 2. Sip. Nah. Jadi saudara-saudara semua, saya yakin dan percaya anak-anak yang takut akan Tuhan sudah menyerahkan hidupnya untuk Yesus. Jangan takut.
Kalau Anda sudah diberkati juga, jangan lupa diri. Siapa yang berikan? Jadi ingat, Anda mengumpulkan harta dunia, tapi jangan untuk diri Anda sendiri. Berikanlah kepada yang lain, karena itulah upahmu besar. Kemarin Pak Bobo sampaikan dalam Matius 10 ayat 42. Barang siapa memberikan air sesejuk, cangkir saja pun, dialah. Kita lihat ya, Pak Bobo pulang dulu ya. Gak main-main. Ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ini selalu saya ingatkan. Ya. Jadi, Anda hidup di dalam dunia ini, nah, harus menjadi benar-benar pengikut Kristus. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, kalau Anda memberikan kepada anak Tuhan, air putih, itu saja Tuhan perhitungkan. Bagaimana kalau orang datang, aduh air putih, aduh ini ada DP kopi sedikit, ada DP gula sedikit, tambah lagi susu lagi sedikit. Anda semakin memberikan beban piutang kepada Tuhan. Mau lihat ayatnya? Kita buka ayat. Amsal 19. Kita buka ya. Bukan Pak Momom yang bicara. Nah, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, Momom ulang. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Buka di rumah ya, Alkitab jangan ikut-ikut di Pak Momom aja, pegang handphone atau nonton televisi. Lihatlah Alkitab, buka. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, yang perlu Anda bantu. Jangan pikir-pikir. Tadi ada yang bertanya masalah Lukas 16 tadi. Memiutangi, memberi utang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membalas. Kenapa Anda mesti takut kalau Anda hidup berkelimpahan? Jangan cari kekayaan dalam dunia. Boleh cari. Tapi Anda harus melihat orang yang susah. Silakan. Anda sudah kaya sungguh luar biasa. Anda sudah kaya di dalam dunia. Anda kaya di kerjaan surga. Haleluya. Di rumah katakan haleluya. Amin. Apalagi Anda yang hidup dalam kecukupan, tapi Anda masih bisa memberikan. Ya. Luar biasa. Karena apa? Anak-anak Tuhan yang takut akan segala sesuatu yang yang Anda mau lakukan, takut ya akan Tuhan, dia pasti melakukan hal yang benar. Karena apa? Dia punya jaminan dalam kehidupannya. Apa? Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat 22. Silakan buka saudara. Abang nggak perlu kasih buka lagi ayat-ayat. Jadi kalau Anda memberikan air secangkir saja pun, air putih loh dalam firman Tuhan. Apalagi Anda aduh ini ada DP kopi, ini ada DP gula, aduh ini tambah sedikit, kurang sedap, tambah lagi. Apalagi kopi Toraja, oh sedap sekali, promosi ya. Ya. Ada kopi Medan, oh enak. Nah, taruh lagi situ, susu lagi, oh pas sudah, mantap lagi, kopi baren. Suka menikmat, air putih saja pun Anda akan dijawab. Jangan pada waktu Anda sudah di rumah sakit begini, harta itu akan habis. Tidak bisa sembuhkan. Nanti kalau Anda susah ke Tuhan, biar sudah kau ambil hartaku, sudah terlambat. Pergi jangan dengan harta. Mati jangan. Ya, selama Anda masih diberi kehidupan yang baik, berbuat baiklah. Bukan Pak Bombong.
Silakan baca Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Bukan kata Pak Bobom. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Ayo. Kau usah takut. Harta yang kau bawa tidak akan habis. Tidak akan habis kalau kau punya tangan ringan. Bantu anak-anak Tuhan yang ada di daerah Anda. Lihat saudara orang miskin, lihat. Habis itu, marilah datang kepadaku yang berbeban berat. Tuhan Yesus. Nanti pada waktu Anda pada tidak memberi, pada waktu Anda sakit baru bilang, aduh Tuhan tolong. Pada waktu Anda senang, pada waktu Anda langsung tiba-tiba bangkrut habis. Ingat, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Haleluya. Yesus dahsyat hari ini ya. Yesus dahsyat. Jadi demikian firman Tuhan. Pak Bobom coba lihat dulu ya satu ayat kalau memang. Nah ya, Pak Bobom lihat dulu. Nah, satu ayat langsung Pak Bobom tutup ya. Jadi kalau yang punya kekuatan itu maksudnya mamon. Atau mungkin kepintaran. Atau ketakutan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Oke, silakan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pecita Solat ABM 2. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga damai sejahtera berkelimpahan kepada kita semua anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada orang kecil ini, dia tidak akan kehilangan upahnya di surga. Berbuat baiklah kepada Anda, sesama Anda, siapapun yang diberkati silakan berbuat baik. Bukan Pak Bom yang bicara. Ingat, jangan ada kata terlambat. Berbuatlah kebaikan. Jangan karena Anda membenci orang itu, Anda nggak mau tegur dia. Ya, silakan. Saya pun tidak pernah marah sama orang. Mungkin orang menganggap bahwa saya marah. Ya, karena saya punya tugas sebagai pelayan, saya hanya melayani saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, Maranatha.